Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk saat teduh sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bapak Ibu, seringkali kita tidak menyadari bahwa Allah senantiasa memberkati setiap hidup kita. Kalau kita bernafas pagi ini, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, seperti pemazmur yang memberitakan firman Tuhan dari hal terkecil yang Allah kerjakan. Pemazmur mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari kita bermazmur, mari kita memuji dan meninggikan Dia Allah yang senantiasa memelihara dan bekerja dalam kehidupan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namanya. Biarlah hati kita sungguh tertuju kepada Allah. Melukis
Tuhan Allah yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan setiap hari. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan setiap hari. Sinar matahari yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, Engkau menciptakan alam semesta begitu luar biasa bagi setiap kami. Dan kami boleh melihat bagaimana alam semesta menceritakan akan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh melihat bagaimana salib-Mu Tuhan menceritakan akan kasih, kuasa, dan ajaibnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau tebus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh Engkau layakkan datang ke tahta-Mu yang kudus, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah dengan leluasa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau dengan mulut bibir kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menolong setiap kami. Kami mau menyiapkan hati kami, fokus kepada pujian kepada Engkau. Kami boleh membuka hati kami dan telinga kami terhadap firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Menguatkan dan menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, ada sebuah lagu sekolah minggu yang mungkin saudara juga kenal. Dan itu sungguh melekat di dalam pikiran dan hati saya sampai sekarang. Yesus pokok dan kitalah caranya. Saudara, lagu ini sangat berkesan bagi saya sejak saya sekolah minggu. Berapa puluh tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Saudara, lagu ini mengingatkan saya untuk melekat, tinggal di dalam Allah. Yesus yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Yesuslah pokok bagi setiap kita. Mari kita pujikan lagu ini dengan iman percaya kita. Yesus pokok dan kitalah caranya, kitalah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, kitalah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, kitalah di dalamnya. Pastilah awal
hanya Yesus kekasih jiwa kita, benar saudara, amin. Mari kita dengan bangkit berdiri, kita mau meninggikan Yesus kita yang menjadi perisai iman, yang melindungi kita dan kita tidak pernah ragu lagi kalau Dia bersama dengan kita. Mari kita pujikan hanya di dalam dengan bersuka cita. Kita mau meninggikan dan setia kepada Dia yang senantiasa menjaga dan bersama dengan kita. Firman terang di jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungi dari segala tak pernah berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus bersumber pengharapan di sepanjang hidupku. Silakan duduk saudara. Saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur. Dialah sumber kasih. Dialah sumber kuasa bagi setiap hidup kita.
Kita mau mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Minta Tuhan sungguh-sungguh membuka telinga kita supaya kita mendengar baik-baik firman Tuhan. Tuhan membuka hati kita supaya kita tidak keras, tetapi firman itu sungguh menegur dan menguatkan setiap kita. Kaulah sumber kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melangkah padamu saat kau membantuku agar berbuah indah bagiku. Sekali lagi kita pujikan lagu ini dengan iman kita. Kaulah sumber di hidupku, kaulah sumber kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melangkah padamu saat kau membantuku agar berbuah indah bagimu. Dengan makin berdiri, ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melangkah padamu saat kau membantuku agar berbuah indah bagimu, agar berbuah indah bagimu, agar berbuah indah Hanya di dalam Engkau ada kekuatan. Hanya di dalam Engkau ada kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ketika sekali lagi kami sudah merasakan kehadiran-Mu dan menolong kami menghayati puji-pujian dan nyanyian yang sudah kami naikkan. Demikian juga pada waktu kami akan membaca firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, supaya lagi sekali lagi kami dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami, supaya kami mengerti firman itu berdasarkan kehendak-Mu, bukan hanya berdasarkan keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu daripada perkataan Tuhan Yesus yang 7, yaitu 7 akulah. Ya. Nah 7 akulah itu sebetulnya kalau secara urutan memang yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata akulah roti hidup.
Kemudian yang kedua yang minggu lalu juga sudah dibahas, akulah terang dunia. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan. Dan yang terakhir adalah yang kita justru akan bahas, akulah pokok anggur yang benar. Nah, saudara, kalau kita melihat 7 akulah tadi, sebetulnya kalau saya mau mencoba mengkategorikan, tidak bisa terlalu tepat. Tetapi sebetulnya yang 5, akulah roti, akulah jalan, akulah kebangkitan, akulah pintu. Lalu aku adalah jalan, kebenaran dan hidup itu dan gembala yang baik. Itu semuanya lebih kepada mengarahkan kita kepada pengharapan yang akan datang. Tetapi 2 yang sebetulnya agak menekankan, bahkan sangat menekankan kehidupan kekinian. Akulah terang. Sehingga di dalam Kristus kita tidak mengikuti cara-cara dunia yang hidup di dalam kegelapan. Dan yang kedua adalah akulah pokok anggur ini. Nah, saudara, berbicara tentang kita akan membahas mengenai akulah pokok anggur yang benar. Maka saya harus terlebih dahulu memberikan kepada kita pemahaman supaya pada waktu kita memahami hal ini bisa mengerti lebih tepat. Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, sebetulnya pada hakikatnya adalah kisah tentang salib. Tetapi kemudian memang diberi introduksi, ya, tetapi intinya sebetulnya bicara tentang salib. Di dalam pengertian yang seperti ini, Yohaneslah yang sebetulnya paling secara konsisten memfokuskan kisah tentang salib. Itu sebabnya proporsional daripada Injil Yohanes itu jelas sekali. Dari pasal 1 sampai pasal 11, hampir separuh daripada Injil Yohanes, itu membahas mengenai 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi itu introduction. Maka mulai pasal 12 itu justru 6 hari terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Itu pasal 12. Dan pasal 13 justru berbicara tentang beberapa jam. Malam terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Sampai nanti pada pasal 19 di sana dicatat tentang kematian Kristus di atas kayu salib yang tentu karena mengkorbankan nyawanya bagi kita. Perhatikan ya, jadi dalam hal ini hampir separuh mulai pasal 12 6 hari sebelum Tuhan Yesus naik kayu salib. Mulai pasal 13 itu perjamuan terakhir, the last supper. Di dalam the last supper inilah akulah pokok anggur yang benar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sementara yang lain itu di dalam pasal-pasal sebelumnya. Ada satu lagi memang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Last Supper, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari sekarang kita melihat Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sosok kita fokus kepada jam-jam terakhir sebelum Tuhan Yesus kemudian pada keesokan harinya ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam, dipakukan di atas kayu salib. Pasal 13, ya. Itu saya langsung terbukti. Tuhan Yesus itu ketika tengah-tengah makan, tiba-tiba berdiri, lalu mengikatkan ikat pinggangnya, mengikatkan kain seperti tali kain, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya. Itu Injil Yohanes pasal 13 jelas. Tengah-tengah makan tiba-tiba baru membasuh kaki. Artinya beberapa saat sebelumnya yang seharusnya membasuh kaki tidak ada yang membasuh kaki termasuk Tuhan Yesus. Tetapi kenapakah justru ketika tengah-tengah makan baru kemudian Tuhan Yesus menghentikan makannya lalu mencuci kaki murid-murid. Sebab di tengah-tengah makan itulah Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan semuanya kepada Dia. Terserah kira-kira gitu ya. Apakah engkau mau melanjutkan misi penebusan atau kamu merasa terlalu berat dan engkau tidak mau melanjutkan. Ada semacam kesan itu. Walaupun kita tahu tidak mungkin Yesus ini berhenti di tengah jalan. Tetapi itu secara pergumulan emosi terus terjadi dalam diri Yesus. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan Matius, Markus dan Lukas. Kan Tuhan Yesus bahkan di Taman Getsemani pun berdoa. Kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi kembali kepada Injil Yohanes pasal 13. Kenapa Tuhan Yesus tengah-tengah makan tiba-tiba mencuci kaki murid-murid? Maka sebetulnya bagi Yesus tadinya tuh berpikir begini. Kok enak ya? Yang murid-murid saja tidak ada bersedia melayani satu dengan yang lain. Masakan aku, mosok si aku yang justru guru yang mencuci kaki mereka. Enggak lah. Tetapi di tengah-tengah makan inilah Tuhan Yesus mulai berpikir berbeda. Kalau mati di atas kayu salib saja, aku rela, apalagi hanya cuci kaki. Itu sebabnya di tengah-tengah makan, yang tadinya Yesus dalam tanda kutip tidak rela, dia mulai mencuci kaki murid-murid. Tetapi ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid, sebetulnya jelas di benak dia bukan soal menyuci kaki, ngapain kaki dicuci. Ya kan? Kaki bersih tidak menjamin masuk neraka atau masuk surga kok. Ya kan? Tetapi ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid ini, sebetulnya di benak dia sedang berbicara nanti beberapa saat lagi. Di kayu salib. Dia mengkorbankan nyawanya bagi murid-muridnya. Itu sebabnya dia bisa berkata, akulah roti hidup. Itulah sebabnya dia berkata, akulah gembala yang baik. Itulah sebabnya dia juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka di dalam konteks seperti inilah Yesus mencuci kaki murid-murid setelah Yesus kemudian mengizinkan Yudas meninggalkan dia. Dalam pasal 15 ini, jadi beberapa saat setelah Yesus mencuci kaki. Beberapa saat setelah Yudas meninggalkan Yesus untuk mengkhianati demi 30 keping perak. Dalam situasi seperti inilah, Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Sesaat pada waktu Tuhan Yesus memakai ilustrasi akulah pokok anggur yang benar. Jelas sekali dia sedang mau mengatakan sebuah perumpamaan, sebuah gambaran bahwa kalau dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapak adalah pengusahanya, berarti artinya dia merasakan, dia mencoba mau menempatkan dirinya bahwa dia ini milik Bapa.
Karena dia milik Bapa, maka sudah sepatutnya 100% dia mengerjakan apa yang Bapa kehendaki untuk dilakukan oleh Kristus. Dan itulah yang sebetulnya beberapa kali sudah dikatakan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Aku mengasihi Bapakku yang mengutus aku. Itu sebabnya segala sesuatu yang Bapa minta aku kerjakan, aku lakukan. Itu pula lah yang tadi saya katakan di Taman Getsemani Tuhan Yesus berkata, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakmu, kehendakmu jadilah. Artinya apa? Karena aku milikmu Bapa. Maka walaupun secara emosi aku lebih senang tidak, tetapi aku mau lebih taat pada kehendakmu karena aku milikmu. Akulah pokok anggur yang benar. Bapaklah pemiliknya, bapaklah pengusahanya. Dan tentu seorang yang memiliki kebun anggur mengharapkan mendapatkan buah dari pokok anggurnya. Tetapi kita juga tahu persis anggur ini berbuah, menghasilkan buah, bukan buahnya nempel di pokoknya tetapi di ranting-rantingnya. Maka Tuhan Yesus mulai berkata, dan kamulah ranting-rantingnya. Yang dimaksud dengan ranting-ranting di sini jelas adalah murid-murid. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan sama seperti ketika Bapa menghendaki orang-orang yang dikasihnya diselamatkan harus melalui Yesus. Itu sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 16 jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi kasih Allah akan dunia yang mau menyelamatkan dunia ini tidak bisa dikerjakan dalam tanda kutip ya, kata tidak bisanya. Tidak bisa dikerjakan oleh Bapa dari diri Bapa sendiri. Maka dia harus mengutus Kristus. Itu sebabnya kemudian dikatakan, oleh karena itu yang memberikan anaknya yang tunggal. Nah demikian juga saudara sekarang ketika ilustrasi ini pakai pokok anggur. Sama seperti Bapa menghendaki Kristus menjalankan kehendak Bapanya. Maka demikian juga Kristus mempunyai kehendak kepada murid-muridnya. Yaitu yang diibaratkan seperti ranting-ranting. Melalui murid-muridnya Yesus menghendaki dia bisa memetik buah. Dan buah itu adalah yang sebetulnya diinginkan oleh Bapaknya di surga sebagai pengusahanya. Urutannya udah jelas sekali. Logikanya itu sebetulnya jelas sekali. Maka itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus berkata, ranting yang tidak berbuah tidak akan dipotong. Tetapi ranting yang sudah berbuah dibersihkannya supaya menghasilkan buah lebih banyak. Nah saudara, perumpamaan itu mengandung kebenaran-kebenaran tetapi tidak semua detail-detail dalam perumpamaan boleh kita tafsir. Pada umumnya di dalam perumpamaan hanya ada satu pokok kebenaran yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya memberi satu contoh. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan dalam Injil Lukas pasal 16 tentang bendahara yang tidak jujur. Ada seorang bendahara yang tidak jujur, begitu ya. Mungkin petugas pajak juga ini, gitu ya. Yang dananya sampai puluhan mm, emasnya sampai puluhan kilogram, lalu anaknya sok jagoan. Ya, itu mungkin perumpamaan Tuhan Yesus juga begitu. Ya, ada bendahara yang tidak jujur ketika dia mau dipecat, gitu ya. Dia mikirin, sebelum aku dipecat apa yang harus aku perbuat. Nah kemudian dia mulai memanggil orang-orang yang utang sama majikannya, hutangnya dikurangi. Ya. Oh kamu harusnya bayar sekian, ini tak kasih bon baru, yang ini kasihkan aku. Kamu utang 100 pikul gandum jadikan 50. Gitu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, untuk mempersiapkan sebelum dia dipecat, ya, sebelum dia dipecat dia memakai waktu kesempatan mempersiapkan untuk nanti waktu sudah dipecat dia bisa dapat kerjaan. Kalau kita pikir-pikir,
Kalau misalnya yang punya utang 100 pikul gandum ini saya, lalu dipanggil oleh si A, Pak Yung, kamu utang sama majikanku 100 pikul gandum kan? Nih ya tak kasih bon baru 50 pikul utangnya. Dengan harapan orang ini nanti kerja sama saya mau enggak? Ya enggak mau. Kalau dia bisa tidak setia kepada majikannya yang dulu, saya khawatir juga tidak setia pada saya. Jadi sebetulnya ilustrasi itu bukan benar-benar mau bicara soal bagaimana menjadi orang tidak jujur supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Yang benar di dalam kehidupan sehari-hari, orang jujur menutup jalannya orang yang tidak jujur menutup jalannya sendiri. Tetapi perumpamaan ini pokoknya cuma satu, pakai kesempatan ketika masih ada. Untuk mempersiapkan masa depan, dan sebetulnya perumpamaan Injil Lukas pasal 16 berbicara pakai yang sementara untuk meraih sesuatu yang bersifat kekal. Maka demikian juga dalam Injil Yohanes pasal 15. Ketika Tuhan Yesus berkata ada ranting-ranting yang tidak berbuah, dipotong dan dibuang, dimasukkan ke dalam api, dibakar karena tidak ada gunanya. Itu bukan berbicara tentang keselamatan daripada orang-orang yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan sangat mahal, dengan darahnya di atas kayu salib bisa hilang. Sebab jikalau kita yang sudah dibeli dengan darah yang sangat mahal oleh Kristus dan bahkan dimeteraikan oleh Roh Kudus masih bisa kehilangan keselamatan, maka muncul satu pertanyaan besar. Sejauh mana kuasa pemeliharaan Allah? Kok bisa-bisanya orang yang sudah dibayar dengan berdarah yang sangat mahal, yang sudah dicap milik Tuhan, masih bisa lepas dari tangan peliharaan Tuhan? Tidak mungkin. Maka sebetulnya ayat ini ketika dikatakan ranting yang tidak berbuah dipotong, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dari 12 muridnya ada satu yang dibuang oleh dia. Diizinkan dipakai oleh iblis untuk mengkhianati dia bahkan. Jadi dalam hal ini pemilihan Tuhan Yesus atas 12 muridnya bukan pemilihan tentang keselamatan. Tetapi pemilihan karena Tuhan mau memakai melalui murid-muridnya menghasilkan buah. Itu sebabnya kemudian yang tadi mengatakan ranting yang tidak berbuah sudah dipotong. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, dia berbicara kepada 11 muridnya. Yang satu sudah pergi. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu semua sudah bersih. Tetapi harus dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, justru di dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata tinggallah ranting di pada pokoknya baru bisa berbuah. Saudara, mari kita perbandingkan. Sebetulnya ketika Yudas ini yang sudah 3 tahun mengikut Yesus, yang bahkan sudah 3 tahun selama itu juga diutus oleh Tuhan mengabarkan Injil, bahkan juga melakukan mujizat. Kenapa akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus? Karena di dalam peristiwa Yudas mengikuti Tuhan Yesus, dia lebih tertarik kepada sesuatu yang dia dapatkan, benefit yang ia peroleh melalui mengikut Yesus, tetapi benefit ini adalah benefit yang bersifat duniawi. Awalnya dia senang ikut Yesus. Orang yang sangat terkenal, orang yang melakukan mujizat yang luar biasa, yang diharapkan menjadi Mesias, yang mengusir kekaisaran Romawi dan menggulingkan penjajahan Romawi daripada Palestina. Tetapi semakin ikut kok mengadakan revolusi. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri pun mulai menolak. Kok menjadi raja? Bahkan terancam akan mengalami kematian. Dalam hal ini, Yudas mengadopsi ajaran Tuhan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Mumpung masih bisa cuan. Mumpung masih melalui Yesus bisa mendapatkan sesuatu. Apa itu? Dijual.
Jadi dalam hal ini kalau saya mau mencoba mengaplikasikan dengan Injil Lukas pasal 16 tadi, Yudas menangkap pengajaran Kristus dalam Injil Lukas pasal 16 secara keliru dan tidak tepat. Pakai kesempatan ketika aku masih bisa menduitkan Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan disinilah Tuhan Yesus berkata, hai murid-muridku yang lain yang 11. Jangan ikutin temanmu yang satu itu. Aku justru memilih engkau. Bukan supaya engkau mendapatkan sesuatu daripadaku. Tetapi justru aku memilih engkau karena aku mengharapkan boleh mendapatkan buah yang kupersembahkan kepada Bapa melalui engkau. Itulah Tuhan Yesus berkata, tinggallah tetap aku, engkau di dalam aku. Sama seperti ranting tidak bisa berbuah jikalau tidak menjadi pokok, menjadi satu dengan pokoknya. Dan Yudas sudah meninggalkan pokoknya. Untuk sementara dia merasa dia mendapatkan 30 keping perak, jumlah yang sangat besar. Tetapi dia sebetulnya sedang melepaskan sesuatu yang paling berharga. Tuhan Yesus tadi berkata, jangan seperti itu. Tinggallah tetap di dalam aku. Tanpa tetap tinggal di dalam aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menghasilkan buah. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan buah di sini? Pasti buah yang dimaksud di sini bukan hal-hal yang bersifat sementara, yang bersifat material. Kenapa saya katakan demikian? Kalau yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang bersifat material, siapa bilang murid-murid tidak bisa menghasilkan itu? Sederhana kok. Begitu Tuhan Yesus misalnya setelah mati pada hari yang ketiga bangkit lalu naik ke surga, mereka alih kembali kepada profesi yang lama juga punya duit lagi. Iya kan? Tinggal Petrus sekarang jadi nelayan lagi. Matius jadi pemungut cukai lagi. Dapat duit. Siapa bilang lepas dari Kristus tidak bisa menghasilkan buah. Mungkin bahkan makin kaya. Tetapi jelas yang dimaksud Tuhan Yesus bukan ini. Buah di sini ada buah yang bersifat tetap. Yang bersifat kekal. Yaitu yang tadi saya katakan yang dapat dipakai oleh Kristus sebagai satu persembahan untuk Bapaknya yang meminta dia melaksanakan kehendaknya. Yaitu apa? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pengabaran Injil itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan buah yang bersifat tetap. Nah, di dalam jikalau hal ini yang dimaksud maka benar bahwa tanpa menjadi satu, tinggal bersama-sama dengan Kristus, tidak mungkin murid-murid bisa menghasilkannya. Kalau soal tangkap ikan bisa, soal dapat untung di dalam kehidupan sehari-hari bisa. Tapi untuk melayani, menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pemberitaan Injil hanya dengan kuat kuasa Kristus menjadi satu dengan pokoknya. Kenapa? Justru kembali saya pakai ilustrasi tadi. Jangan lupa loh. Murid-murid Yesus itu Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagian besar yang lain itu adalah nelayan. Hanya nelayan. Kalau hari ini banyak orang-orang Kristen yang setelah sekian lama menjadi orang Kristen, sekian lama melayani di gereja, merasa punya kemampuan fasih berbicara, langsung sekonyong-konyong menjadi seorang pendeta tanpa lewat sekolah teologi. Ya. Ada banyak yang seperti itu. Akhirnya hasilnya ajarannya bisa ngawur. Itu kejadian, tetapi dalam konteks sekarang, Alkitab sudah gampang kita peroleh. Bahkan info-info pengetahuan tentang kekristenan bisa kita ambil dari YouTube, masih banyak, atau dari Google. Masih banyak pengajar-pengajar Kristen yang sesat kalau tidak mau merendahkan hati dan diri.
untuk belajar bertahun-tahun di sekolah teologi. Hanya mengandalkan fasih bicara. Itu zaman sekarang. Tetapi zaman Tuhan Yesus, murid-murid itu hanya mengikuti Yesus 3 tahun. Dan tidak setiap kali Tuhan Yesus mengajar mereka secara intensif. Lebih banyak ikut Tuhan Yesus keliling ke berbagai tempat dan maaf kata, sebetulnya firman yang didengar oleh murid-murid yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, itu banyak yang diulang. Banyak yang diulang, kalaupun diganti sedikit. Contoh nih ya, Tuhan Yesus pernah menyampaikan perumpamaan, ada hamba yang tidak setia dan hamba yang setia. Yang satu diberi 5 talenta, yang satu diberi 2 talenta, yang satu diberi 1 talenta. Itu Injil Matius. Tetapi di Injil Lukas Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang sama, tetapi yang dipakai lain. Ada yang dikasih 10 mina, ada yang dikasih 5 mina, ada yang dikasih 1 mina. Loh, mirip banget, tapi beda uangnya. Ya kenapa? Yang satu mungkin khotbahnya di Galilea, yang satu kemungkinan khotbahnya di Yudea. Normal. Tuhan Yesus juga pernah berkata, lihatlah burung di udara yang dijual 2 ekor seduit. Itu Matius. Tetapi Injil Lukas ngomong, Tuhan Yesus berkhotbah, lihat burung pipit di udara yang dijual 5 ekor 2 duit. Beda lagi. Orang yang tidak terlalu percaya Alkitab firman Allah, yang mau cari-cari kesanan Alkitab tanyanya gini, yang benar yang mana? Jawaban saya sederhana, dua-duanya benar karena dikhotbahkan di khotbah yang di tempat yang berbeda. Kalau saya besok misalnya khotbah lagi Injil Lukas pasal 15 ayat 1, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 misalnya di Surabaya, 80% sama, yang 20% beda. Sobat gitu loh. Nah sesuai di dalam pemahaman seperti ini, itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dia mau menekankan kalau tanpa menjadi satu dengan Kristus itu tidak bisa. Murid-murid Yesus cuma nelayan. Dulu tidak ada Alkitab seperti sekarang. Saudara perlu kita tahu loh ya, zaman dulu orang untuk mendapatkan Alkitab, Kejadian sampai Maleaki itu tidak bisa cetak. 1 huruf demi 1 huruf harus ditulis. Dan yang boleh menulis Alkitab, mengkopi Alkitab tidak boleh semua orang. Ini harus yang disebut dengan kelompok masoret. Orang-orang yang dilatih khusus di dalam kesetiaan mengkopi Alkitab. Saya mau tahu caranya mencatat Alkitab gimana? Mereka ini tidak boleh menulis Alkitab dengan menghafal 1 kata demi 1 kata atau 1 kalimat demi 1 kalimat. Harus betul-betul 1 huruf demi 1 huruf lihat aslinya. A misalnya begitu tulis A. B tulis B. Lalu setelah itu harus dihitung juga kertas atau perkamen yang dipakai untuk mengkopi. Itu harus persis ukurannya. Nanti setelah sudah diselesaikan, itu ditarik garis diagonal. Nanti di titik tengahnya itu huruf yang sama yang ditemukan, itu artinya itu cara ngeceknya. Kira-kira ngopinya benar atau tidak. Sampai seperti itu. Kalau sampai ada yang salah, tidak boleh cuma dibuang. Harus dibakar. Supaya jangan sampai yang salah dikopi. Kelompok ini. Maka dalam pengertian ini murid-murid Yesus itu maaf kata. Mendengar firman hanya melalui kebaktian tiap hari Sabat. Tidak pernah baca dan pegang Alkitab. Dan tidak semua sinagog punya Alkitab yang lengkap. Jangankan ngomong zaman Tuhan Yesus. Martin Luther, Bapak Reformasi, pertama kali tangannya memegang Alkitab itu ketika dia berusia 17 tahun. Waktu itu dia sudah mahasiswa, sekolah di sekolah teologi, sekolah di Fakultas Hukum. Dia lihat ada satu buku di perpustakaan di pojok atas gitu.
Dia ingin tahu itu buku apa. Kok berdebu, dia pakai tanggal lihat, diambil sudah berdebu, dibersihkan. Waktu dilihat Bible. Itu Martin Luther. Nah apalagi zaman Tuhan Yesus. Maka di dalam pemahaman seperti ini yang cuman nelayan. Yang cuman pemungut cukai. Bagaimana bisa mengabarkan Injil melawan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi. Dan imam-imam. Yang merasa mereka yang paling ngerti tentang firman. Di dalam pemahaman seperti ini Yesus berkata, engkau harus tinggal di dalam aku. Artinya apa? Tetap setia, percaya bahwa akulah yang mengasihi engkau, bahkan sampai mati di atas kayu salib bagi engkau. Jangan seperti Yudas yang cuma ikut 3 tahun tetapi tidak tinggal setia di dalam kasih Kristus. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini, walaupun bagi kita lebih mudah mendapatkan Alkitab. Hari ini walaupun kita lebih gampang membuka internet untuk mengerti tentang kebenaran-kebenaran kekristenan. Tetapi untuk bisa menghasilkan buah bukan mengandalkan kegagahan kita. Bukan mengandalkan kebiasaan kita, tetap harus mengandalkan kuasa Allah. Sebab berbicara membawa jiwa diselamatkan melalui pemberitaan Injil dan menjadi buah yang tetap, yang boleh dipakai oleh Bapa, dipakai oleh Kristus, dipersembahkan sebagai Bapa karena Kristus mengharapkan melalui kita mendapatkan buah itu hanya melalui kuat kuasa kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkata, Injil adalah kuasa Allah yang meledak. Pakai kuasa itu mengatakan yang meledak. Yang membawa orang-orang bisa diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu hanya mengandalkan kuasa Kristus. Sebab berbicara tentang sekali lagi, cari keuntungan di dunia, ngandalkan pintar. Bahkan ada yang gak ngandalkan pintar, ngandalkan nekat. Juga bisa kaya raya secara mendadak. Itu sebabnya banyak crazy rich. Hanya karena nekat sekali mendadak untung besar. Tetapi menghasilkan buah penginjilan. Bukan mengandalkan itu semua. Tetapi mengandalkan Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah tetap dalam aku. Dan ketika Tuhan Yesus berkata demikian, itu sebabnya kemudian dia berkata memberikan jaminan. Saya akan baca ayat yang ke-8. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sasa konteksnya itu sebetulnya jelas sekali. Tadi sudah saya perbandingkan. Yudas pengen mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Itu sebabnya dia meninggalkan Kristus, bahkan mengkhianati Yesus. Dengan memberitahu di mana Yesus berada, dia mendapatkan 30 keping perak. Maka ketika sekarang Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja kepada Bapa dalam namaku. Kalau kita sebagai orang Kristen juga minta yang mirip-mirip dengan yang diminta oleh Yudas. Berkat-berkat duniawi, berkat-berkat jasmani yang bersifat sementara, lalu apa bedanya? Padahal Tuhan Yesus sudah berbicara tentang buah yang tetap. Maka dalam hal ini sebetulnya ketika Tuhan Yesus berkata, justru karena engkau tidak bisa melakukan dengan kuat kuasamu sendiri, tetapi harus menjadi satu dengan pokok, yaitu aku, minta sekarang kuasa Bapa. Minta kuasaku, minta kepada Bapa dalam namaku. Minta apa? Diberikan keberanian, diberikan ketekunan, diberikan kuasa untuk mendapatkan buah-buah keselamatan
dari pemberitaan yang Injil yang diberitakan. Dan Bapakku pasti memberi. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan saudara, melalui akulah pokok anggur. Kata akulah yang terakhir. Justru di sini Tuhan Yesus menekankan tujuan dari kenapa Kristus memilih kita. Yang sebelumnya, akulah kebangkitan, akulah roti, akulah pintu, akulah jalan. Memberikan kepada kita keselamatan, pengharapan di balik kematian. Tetapi mengenai akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus mau menekankan, memang benar engkau akan memperoleh keselamatan. Memang benar engkau akan mendapatkan berkat-berkat yang bersifat kekal. Tetapi sementara belum sampai pada bagian itu. Di dunia, aku mengharapkan engkau menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa. Jelas sekali. Banyak orang Kristen melihatnya berbeda. Di surga aku dapat banyak. Di dunia pun aku menikmati banyak karena aku anak Allah. Aku anak raja. Gitu ya. Ya kalau anak raja ya apa aja dapat. Yesus memilih kita bukan supaya kita menjadi anak raja tok yang menikmati foya-foya, yang menjadi seperti pejabat yang arogan, anak pejabat yang arogan, tetapi Tuhan memilih kita memang menjadi anaknya. Tetapi sebelum sampai di dalam kerajaannya yang mulia, ada satu tugas menjadi ranting yang menghasilkan buah. Itu sebabnya bahkan ketika rasul-rasul satu persatu melayani, justru mereka paling miskin. Itu sebabnya ketika mereka satu persatu melayani, bahkan mengeluarkan duit dari kantongnya sendiri untuk membiayai pelayanan mereka. Itu sebabnya mewakili rasul-rasul yang lain, Petrus berkata, emas perak aku tak punya. Tetapi dalam nama Yesus aku berkata bangkitlah dan berjalanlah. Ini Petrus mewakili 10 temannya yang lain. Tapi Paulus, rasul yang dikhususkan untuk orang-orang kafir, dia ngomongnya apa? Ketika aku melayani, emas dan perak tidak aku inginkan. Tetapi sebaliknya aku justru sambil melayani aku berjerih lelah. Bahkan melalui uang yang aku dapatkan dengan menjual kemah, aku mengongkosin pelayananku. Hari ini orang banyak yang berbicara tentang mintalah dalam nama Bapa apa saja, dalam nama Yesus. Lalu dikaitkan dengan enak nih jadi pendeta. Ya. Lebih kaya daripada jemaatnya. Kebayang enggak? Kalau jemaatnya 10 orang konglomerat, semuanya setia memberikan perpuluhan. Dia kan jadi income-nya 100% daripada seorang konglomerat kan. Lalu perpuluhannya masuk kantongnya sendiri. Luar biasa. Tetapi inilah kalau kita sungguh-sungguh melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mempelajari dengan sungguh-sungguh kita melihat. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan memilih kita bukan untuk menikmati menjadi satu dengan pokoknya. Mana ada sih ranting menghasilkan buah, lalu buahnya diserap sendiri, dimakan sendiri oleh rantingnya, tidak ada. Ranting ketika berbuah, dalam tanda kutip kalau ranting itu bisa ngomong ya baru tak tunggu mateng, dipetik. Itulah tugas kita. Biarlah kita menghasilkan buah dan yang menikmati Bapa dan Kristus bagi kemuliaannya. Tuhan, ini aku. Engkau memilih aku supaya aku tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Supaya aku mentaati perintah-Mu. Supaya melalui Engkau yang memilih aku menghasilkan buah yang tetap. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam setiap hidup kita yang berkata Tuhan, aku hanya ranting-ranting
yang bersedia terus-menerus menjadi satu dengan Engkau dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa. Aku tidak meminta sesuatu yang lain, asal hidupku bisa memuliakan Engkau. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk masuk di dalam doa. Kita menyanyikan lagu refren pokok anggur yang benar. Ku mau tinggal di dalam-Mu. Karena hanya dengan tetap tinggal di dalam Kristus kita bisa menghasilkan. Ku mau tinggal di dalam-Mu, seperti Kau di dalamku, sebab Kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu saat Kau membantuku agar berbuah indah bagimu. Kita bangkit berdiri menyanyikan ini. Ku mau tinggal di dalam-Mu, Seperti Kau di dalam-Ku, sebab Kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu saat Kau membantuku agar berbuah indah bagimu. Tuhan sesungguhnya sudah sangat cukup dan berlimpah. Kasih setiamu bahkan berkat-Mu atas setiap kami. Oleh karena itu Tuhan biarlah khususnya melalui perenungan firman pada pagi hari ini kami mulai lebih fokus kepada apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Engkau memilih kami bukan hanya semata-mata supaya kami menikmati berkat-berkat-Mu saja. Tetapi Engkau memilih kami supaya kami boleh tetap tinggal di dalam kasih-Mu, bersandar pada kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa. Karena sebagaimana Bapa menghendaki karyanya digenapkan dalam Kristus, demikian juga Kristus menghendaki karyanya digenapkan di dalam kami. Dan kami adalah ranting-ranting bagi Kristus untuk menghasilkan buah. Bentuklah kami Tuhan. Berikanlah kepada kami Tuhan keberanian menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sampai aku tiba di kota, hidup
Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Tuhan, terima kasih. Di dalam kehidupan kami sekali lagi Engkau memberikan kepada kami kecukupan. Dan bahkan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini boleh kami kumpulkan sebagian sebagai rasa syukur atas kasih setiamu. Bahkan sebagai satu bukti bahwa Engkau sudah terlebih dahulu memberikan kepada kami. Sehingga kami boleh mengumpulkannya menjadi persembahan syukur. Tuhan, kuduskanlah apa yang sudah kami kumpulkan, boleh Engkau pakai bagi pelibaran kerajaan surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan disampaikan khususnya dalam konteks bulan April, yaitu berkaitan dengan Paskah dan hal-hal di sekitar Paskah. Yang pertama yaitu bahwa tanggal 2 itu minggu pertama daripada bulan April. Itu hari tanggal 6-nya Jumat itu adalah Jumat Agung. Jadi tanggal 7-nya yaitu adalah Jumat Agung. Sementara tanggal 2-nya itu adalah minggu pertama. Maka dalam pemahaman ini maka tanggal 2-nya itu minggu pertama yang biasanya ada perjamuan kudus ditiadakan, tetapi kita fokus di dalam Jumat Agungnya ada perjamuan kudus. Tetapi minggu pertama dari bulan April tetap ada persembahan syukur yang memang setiap bulan kita persembahkan dengan maju ke depan. Itu hal yang pertama yang perlu saya sampaikan, tolong dicatat. Lalu tanggal 6 itu Kamis Putih, yaitu kesempatan kita untuk merenungkan pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani pada malam sebelumnya. Dan beberapa jam, kalau kita kaitkan dengan konteks kita, di mana Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan akulah pokok anggur yang benar tadi. Maka di dalam Kamis Putih diadakan pada jam 6, tapi dimulai dengan makan bersama dulu. Loh, kenapa makan bersama dulu? Diharapkan yang kuat puasa. Ya. Kalau Tuhan Yesus malam itu setelah makan perjamuan Paskah, dia tidak makan lagi sampai dia naik di atas kayu salib. Kita cuman puasa, kalau kuat ya 24 jam, enggak kuat ya 12 jam. 12 jam enggak kuat ya silahkan sekuatnya. Tidak kuat sama sekali juga enggak apa-apa. Karena yang penting persiapan hati. Ya. Tetapi yang bisa ya puasa. Tetapi yang jelas karena disediakan buka puasa bersama gitu ya. Tolong yang bersedia mengikuti Kamis Putih itu mendaftar kepada Saudara Mona. Ya. Nah, tentu harapannya saya sebanyak mungkin. Cuman 1 tahun sekali tok. Memang kemungkinan besar hari Kamis itu macet. Tetapi cuman macet lalu lintas saja takut. Saya tuh ingat ketika berbicara tentang hal ini jadi ingat lagu Via Dolorosa. Dikatakan di tengah-tengah keramaian jalan sempit dari Yerusalem ada prajurit yang membuka jalan. Untuk siapa? Untuk Yesus yang memikul kayu salib. Di tengah-tengah kemacetan. Prajurit berteriak-teriak, minggir, minggir. Bukan jenderal yang lewat. Raja. Segala raja tetapi yang dinista. Jadi kalau boleh yang hari ini hadir semua minimal. Ikut kebaktian Kamis Putih. Daftar setelah ini supaya tidak lupa. Yang sudah daftar nanti hari Kamis pagi diingatkan sama Mona. Rebu sore diingatkan sama Mona. Yang mau puasa jangan lupa mulai jam 6 sore misalnya begitu ya. Tetapi pokoknya hari ini juga yang mau daftar langsung ngomong sama Mona. Pasti percaya kalian semua tahu nomor HP-nya Mona. Kalau mau pakai jalur cepat daftar kepada saya. Ya, Capri boleh. Ya, itu hari Kamis. Lalu Jumat jam 10 pagi kita merayakan, kita memperingati kesengsaraan Tuhan
Yesus ya. Itu ya, jadi lalu Paskah tanggal 9 April. Saya kira cukup jelas apa yang saya sampaikan. Jadi ingat, minggu pertama bulan April tidak ada perjamuan kudus, tetapi tetap ada pengucapan syukur. Dan yang penting Kamis, mari kita bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Mari sekarang kita masuk di dalam doa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu. Di dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan, dan khususnya ya Tuhan, setelah 3 tahun berlalu pandemi, walaupun sekarang ini sudah mulai pulih, namun seringkali konsentrasi kami masih tetap berbicara tentang hal-hal yang bersifat duniawi yang pernah seolah-olah slow down selama 3 tahun. Banyak di antara kami yang mulai berpikir inilah kesempatannya untuk mengejar ketinggalan selama 3 tahun ini. Tetapi itu tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Tuhan, kami juga mau setelah 3 tahun hanya mampu mengikuti ibadah secara streaming. Selama 3 tahun hanya mampu melayani jemaat secara online. Dan sekarang ini sudah bisa full onsite. Kami juga mau lebih giat lagi Tuhan. Seperti ranting-ranting yang menjadi satu dengan pokoknya. Untuk menghasilkan buah lebih banyak. Menebus ketinggalan selama 3 tahun karena pandemi. Tuhan, jikalau di dalam hal-hal yang sementara kami mau menebus ketinggalan selama 3 tahun. Demikian juga ya Tuhan, di dalam Engkau, di dalam kasih karunia-Mu, kami mau menjadi ranting-ranting yang lebih berbuah lebat. Ini kami Tuhan. Berikan belas kasihan kepada kami. Ubah kami. Poles kami. Bahkan bentuk kami. Menjadi ranting yang berbuah banyak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami tetap serahkan, hamba-Mu tetap serahkan jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan-Mu. Dengan segala pergumulannya, kami percaya selama kami tetap tinggal di dalam Engkau, ada kekuatan baru, ada penyertaan yang selalu kami rasakan, bahkan ada kuasa yang memberikan kepada kami satu kelegaan. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, Juru Selamat tak berubah hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.